Di tengah sunyi padang pasir, jauh sebelum cahaya modern menyinari dunia, seorang lelaki duduk menatap langit. Ia tidak hanya melihat bintang, ia membaca pesan semesta. Namanya Al-Kindi, bukan hanya seorang filsuf. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara iman dan akal. Anak padang pasir yang haus ilmu, lahir di Kufah, Irak, sekitar tahun 821 Masehi. Al-Kindi tumbuh di tengah dunia yang sedang meledak oleh ilmu. Dinasti Abbasiyah saat itu menjadi pusat pengetahuan dunia dan sang khalifah mendirikan Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, tempat ilmu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dilahirkan kembali. Tapi Al-Kindi berbeda. Ia bukan sekadar pengumpul ilmu. Ia adalah penafsir zaman. Ia ingin tahu bukan hanya apa yang dunia tahu, tapi mengapa kita harus tahu. Ia ingin menemukan wajah Tuhan dalam angka, suara, dan cahaya. Akal dan wahyu tidak bertentangan. Di saat sebagian orang takut bahwa filsafat Yunani akan menodai kemurnian Islam, Al-Kindi datang membawa pesan menyejukkan. Kebenaran adalah kebenaran dari manapun datangnya. Ia menulis, kita harus mencintai kebenaran dari manapun asalnya, meski dari bangsa asing. Bagi Al-Kindi, wahyu adalah cahaya, tapi akal adalah lentera, dan keduanya saling memperkuat. Matematika adalah bahasa Tuhan. Dalam dunia Al-Kindi, angka bukan sekadar alat hitung. Angka adalah bahasa semesta. Ia percaya bahwa matematika adalah dasar dari semua ilmu, bahkan metafisika. Ia menyusun teori geometri untuk menjelaskan musik. Ia menjabarkan teori angka untuk memahami sifat Tuhan. Baginya, keteraturan adalah bukti keberadaan Sang Pencipta. Musik, psikologi, dan jiwa. Al-Kindi adalah salah satu ilmuwan pertama yang membahas efek musik terhadap jiwa manusia. Dalam kitabnya tentang musik, ia menjelaskan bagaimana harmoni memengaruhi emosi, bagaimana suara bisa menyembuhkan atau menghancurkan. Lebih jauh lagi, ia menyentuh ranah psikologi jauh sebelum Barat mengenalnya. Ia percaya bahwa jiwa dan tubuh saling terhubung, dan penyakit jiwa harus diobati seperti penyakit fisik. Optik dan cahaya. Al-Kindi juga menulis karya penting tentang ilmu optik. Ia menolak teori kuno bahwa mata mengeluarkan cahaya dan justru menjelaskan bahwa cahaya dari luar yang masuk ke mata adalah sumber penglihatan. Bagi Al-Kindi, cahaya bukan hanya benda fisik, tapi metafora dari kebenaran. Al-Kindi dan sains modern. Dalam tulisan-tulisannya, Al-Kindi telah menyentuh banyak hal. Kimia, kedokteran, astronomi, logika, bahkan teori relativitas waktu secara sederhana. Metodologi ilmiahnya, pendekatan rasionalnya, dan pandangan terbukanya menjadi pondasi bagi tokoh-tokoh besar setelahnya, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi. Warisan seorang jembatan. Di barat, ia dikenang sebagai Al-Kindus. Di timur, ia adalah pelita. Di antara keduanya, ia adalah jembatan. Ia membuktikan bahwa seorang muslim bisa menjadi ilmuwan, pemikir, dan pencinta kebenaran universal. Cahaya tak pernah padam. Al-Kindi telah tiada, tapi pikirannya belum mati. Ia hidup dalam buku-buku, dalam nada musik, dalam lensa yang menangkap cahaya, dan dalam setiap hati yang percaya bahwa berpikir adalah bagian dari beribadah. Ia adalah bukti bahwa cahaya akal tak pernah padam.